Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UAS kali ini dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Nama saya Erik Suhermanto, NIM 3120100016. Kelas A sore, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan pengertian dan manfaat tentang observasi. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena, baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Orang-orang yang melakukan observasi mendapat sebutan pengamat. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa. Adapun berbagai manfaat observasi diantaranya merekam suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, cara runtut dan kronologisnya, baik dengan cara mengamati maupun mencatat, menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Hasil penemuan kemudian dapat ditafsirkan dengan mudah. Selanjutnya, teori aspek penilaian tentang keterampilan. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara efektif, oleh sebab itu pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik membutuhkan teknik dan instrumen penilaian, serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan kompetensi dasar sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK digunakan sebagai acuan penilaian pendidik atau satuan pendidikan sekolah. Juga harus menentukan pencapaian kriteria ketuntasan minimal KKM. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar peserta didik. Penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian pembelajaran. Konsep penilaian ini meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pengembangan. Penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan maju. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetisi dasar 3.1 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kompetisi inti 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 4.1 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Kisi-kisi soal. Satuan Pendidikan SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kurikulum 2013, jumlah soal 5 soal, bentuk soal uraian, kelas 10 semester 1, penyusun Erik Suhermanto. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 4.1 mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Materi pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Indikator peserta didik dapat menjelaskan fakta dari laporan hasil observasi dengan benar. Indikator soal kedua, jika diberikan teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan ide pokok paragraf kedua dengan benar. Kemudian yang ketiga, jika diberikan teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan fakta dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat dan khasiat dari mengkonsumsi temulawak dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan objek yang diamati dalam laporan hasil observasi dengan benar. Instrumen soal. 1. Informasi dalam laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta dari objek yang diamati. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fakta. Perhatikan teks laporan hasil observasi berikut untuk soal nomor 2 dan 3. Laporan hasil observasi temulawak. Temulawak merupakan tanaman berbatang semu dengan ketinggian mencapai 2 meter. Tanaman ini mempunyai rimpang yang bercabang-cabang berwarna coklat gelap. Temulawak beraroma khas, daun lebar dan panjang berwarna hijau tua dan beriris coklat. Bunganya bergerombol dan mempunyai banyak daun, pelindung dan berbulu halus. Temulawak merupakan tanaman pekarangan yang tumbuh liar. Temulawak tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 1500 mdpl. Perkembangan biakan temulawak dengan melakukan potongan rimpang yang tua dan bertunas. Banyak orang yang mengira tanaman ini merupakan tanaman hias karena memiliki daun yang lebar. Temulawak mempunyai beberapa khasiat yang dimiliki temulawak adalah mengobati kurang gizi, lever, dan batu ginjal. Untuk mengobati kurang gizi, temulawak dapat dijadikan minuman. Cara membuat minuman dari temulawak. Dengan cara mencuci temulawak berukuran 1 ruas jari, selanjutnya temulawak diparut. Parutan temulawak dimasak dengan menambahkan air, sedikit garam, dan disaring. Minumlah larutan tersebut 3 kali sehari. Untuk mengobati liver, buatlah minuman dari temulawak. Bahan yang dibutuhkan adalah temulawak berukuran 1 ruas jari dengan setengah kilogram waluh putih yang sudah dikupas dan dipotong-potong. Rebus bahan tersebut dengan 5 gelas air. Minum larutan tersebut 3 kali sehari. Batu ginjal dapat diobati dengan mengkonsumsi temulawak. Rebus temulawak sebesar ibu jari, 3 lembar kumis kucing, dan 3 gelas air. Minumlah larutan tersebut setiap pagi dan sore.
Soal kedua, tentukan ide pokok dari paragraf kedua dari hasil laporan observasi tersebut. Soal ketiga, tentukan kalimat berupa fakta yang ada pada teks laporan observasi tersebut. Soal keempat, ada berapa manfaat dan khasiat yang didapatkan dengan mengkonsumsi temulawak? Sebutkan. Tentukan objek yang diamati dalam laporan hasil observasi tersebut. Selanjutnya, rubrik pedoman penilaian. Variasi jawaban. Nomor 1. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakta dengan tepat, jelas, dan benar, skornya adalah 4. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakta dengan benar tapi kurang tepat, hasilnya 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakta tapi kurang lengkap, skornya 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakta tapi salah, skornya 1. Peserta didik tidak menjawab, hasilnya 0. Dan begitu seterusnya. Nilai skor perolehan dikali 100 dibagi top skor 20. Lembar dan kunci jawaban. Soal pertama, uraian jawaban. Informasi dalam laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta dari objek yang diamati. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan suatu kebenaran. Informasi fakta merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Nomor 2, tentukan ide pokok dari paragraf kedua dari hasil laporan observasi tersebut. Temulawak merupakan tanaman pekarangan yang tumbuh liar dan subur di ketinggian 1500 mdpl. Nomor 3, tentukan kalimat berupa fakta yang ada pada teks laporan observasi tersebut. Untuk mengobati kurang gizi, temulawak dapat dijadikan minuman. Nomor 4, ada beberapa manfaat dan khasiat yang didapatkan dengan mengkonsumsi temulawak. Sebutkan. Khasiat dan manfaat temulawak adalah mengobati kurang gizi, lever, dan batu ginjal. Nomor 5, tentukan objek yang diamati dalam laporan hasil observasi tersebut. Objek yang diamati dalam observasi tersebut adalah temulawak. Terima kasih. Baiklah, demikianlah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan kelebihannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.